Hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masida Fikariani dari 12 Bisnis Daring dan Pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan laporan hasil praktek pemasaran online tanggal 16 September 2020 dan 30 September 2020. Bab 1, pendahuluan. Bagian A, latar belakang pemasaran online. Di zaman persaingan perdagangan saat ini, para wirausaha berlomba-lomba untuk menciptakan suatu produk yang diharapkan akan disukai dan diminati oleh konsumen. Dari berbagai macam produk yang ada, produk makanan atau kuliner merupakan salah satu produk yang paling diminati konsumen. Dengan pangsa pasar kalangan baik pelajar dan mahasiswa, maka kelompok kami memiliki ide usaha kuliner untuk dilakukan dalam praktek PKWU pemasaran online, yaitu cemilan untuk para remaja. Usaha yang akan dikembangkan diberi nama Golden Channel yang bergerak di bidang usaha kuliner. Pada praktek pemasaran tanggal 16 September 2020, kami menjual mie halilintar, cireng bumbu rujak, dan es sarang burung. Lalu dilanjutkan pada tanggal 30 September 2020, kami menjual telur geprek, puding mangga, dan es jeli. Bagian B, tujuan laporan. Pertama, membangun semangat berwirausaha untuk siswa, menciptakan ekonomi yang mandiri, untuk melatih siswa agar dapat berwirausaha dengan baik, untuk menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha, dan memenuhi pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Bagian C, manfaat pemasaran online. Pertama, membantu mengembangkan usaha yang sedang dijalankan. Kedua, membantu berpikir kritis dan objektif atas bidang usaha serta peluangnya. Dan terakhir, mendorong siswa yang kreatif, inovatif, dan kompetitif. Bab 2, pembahasan. Bagian A, pengertian pemasaran online. Pengertian pemasaran online menurut Marwan menjelaskan bahwa pemasaran online adalah sebuah usaha perencanaan strategi penjualan. Usaha tersebut mengarah pada strategi pemuasan kebutuhan dan keinginan konsumen untuk menghasilkan laba penjualan. Bagian B, tempat dan waktu pelaksanaannya. 1. Tempat pelaksanaannya. Dikarenakan masa pandemi COVID-19, praktek pemasaran ini dilakukan secara online, yang berarti hanya memajang etalase virtual praktek pemasaran produk kreatif dan kewirausahaan dari Golden Channel atau kelompok 1. Dilakukan di salah satu rumah anggota kelompok. Pada tanggal 16 September 2020, tempat pembuatan produk di Rumah Akbar Ahmad Fauzi dan dilanjutkan pada tanggal 30 September 2020 di Rumah Masida Afika Aryani. Selanjutnya, waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan praktek pemasaran online ini dilakukan pada 2 tahap, yaitu pada tanggal 16 September dan 30 September 2020. Bagian C, proses pembuatan atau cara pengelolaan. Produk unggulan yang saya ambil dari praktek pemasaran PKWU adalah cireng bumbu rujak dan puding mangga. Cara pembuatan cireng bumbu rujak, bahan-bahan dan alat-alatnya seperti pada teks di atas, dan cara pembuatannya. 1. Untuk biang, masukkan semua bahan biang ke wadah, aduk rata, masak dengan api kecil hingga mengental, matikan api. Yang kedua, tuang biang ke tepung kering, aduk asal. Ketiga, bentuk adonan jadi pipi, goreng dengan api sedang hingga matang atau kripsi, angkat dan tiriskan. 4. Setelah selesai, cireng pun siap untuk dikemas dan dijual. Lalu, yang kedua, puding mangga. Bahan-bahan dan alatnya seperti pada teks di atas. Proses pembuatannya: 1. Campur puding, gula, dipanci lalu masukkan air secukupnya, aduk-aduk rata agar tidak menggumpal. Kedua, nyalakan api dan masak sambil sesekali diaduk. Setelah mendidih, matikan api dan hilangkan uap panasnya. 3. Masukkan ke wadah atau cup dan masukkan ke kulkas. 4. Menunggu puding mangganya dingin, lanjutkan masak flah vanilanya. 5.
Masukkan bubuk fla vanila dan berikan sedikit air pada panci yang telah disiapkan. 6. Masak fla vanila dengan api kecil, tunggu mendidih atau mengental, lalu matikan kompor. 7. Setelah puding mangga dingin, tuangkan fla vanila ke dalam cup yang di atas puding tersebut. Setelah itu, puding siap untuk dijual. Bagian D, media yang digunakan. Media promosi yang kelompok kami gunakan adalah yang pertama Facebook, yang kedua WhatsApp, yang ketiga Instagram. Bab 3, anggaran biaya. Bagian 1, modal. Praktek ke-1, modal kami 40.000 dikali 7 anggota sama dengan 280.000. Praktek kedua, modal kami 50.000 dikali 7 anggota sama dengan 350.000. Bagian B, harga pokok penjualan. Praktek ke-1, mie halilintar. Biaya untuk membuat satu porsi mie halilintar adalah sebesar 6.666. Maka kami menetapkan harga jual di atas harga tersebut. Agar usaha tidak mengalami kerugian, kami menetapkan harga 12.000 setelah dihitung dengan keuntungan yang kami inginkan. Selanjutnya, cireng bumbu rujak. Biaya untuk membuat satu porsi cireng bumbu rujak adalah sebesar 3.700. Maka kami menetapkan harga jual di atas 3.700. Agar usaha tidak mengalami kerugian, kami menetapkan harga 10.000 setelah dihitung dengan keuntungan yang kami inginkan. Selanjutnya, es sarang burung. Biaya untuk membuat satu es sarang burung adalah sebesar 3.250. Maka kami harus menetapkan harga jual di atas 3.250. Agar usaha tidak mengalami kerugian, kami menetapkan harga 8.000 setelah dihitung dengan keuntungan yang kami inginkan. Praktek kedua, yang pertama telur geprek. Biaya untuk membuat satu porsi telur geprek adalah sebesar 6.500. Maka harus menetapkan harga jual di atas 6.500 agar usaha tidak mengalami kerugian. Kami menetapkan harga 12.000 setelah dihitung dengan keuntungan yang kami inginkan. Yang kedua, puding mangga. Biaya untuk membuat satu cup puding mangga adalah sebesar 3.550. Maka harus menetapkan harga jual di atas 3.550. Agar usaha tidak mengalami kerugian, kami menetapkan harga 7.000 setelah dihitung dengan keuntungan yang kami inginkan. Yang terakhir, es jelly. Biaya untuk membuat satu cup es jelly adalah sebesar 2.703. Maka harus menetapkan harga jual di atas harga tersebut. Agar usaha tidak mengalami kerugian, kami menetapkan harga 6.000 setelah dihitung dengan keuntungan yang kami inginkan. Bagian C, laba. Praktek ke-1, mie halilintar. Keuntungan yang diperoleh untuk satu porsi mie halilintar dengan harga jual 12.000 adalah 5.999 dengan perhitungan seperti di atas. Yang kedua, cireng bumbu rujak. Pada hitungan di atas menunjukkan bahwa keuntungan cireng bumbu rujak sangat besar dari harga jual per produknya. Kami menjual harga cireng bumbu rujak sebesar 10.000 bukan 7.400 meskipun kami telah mendapatkan keuntungan 100%. Alasannya, karena kami mengikuti harga pasaran yang beredar atau harga para pesaing sehingga kami mendapatkan keuntungan 2 kali lipat yaitu 6.300. Selanjutnya, es sarang burung. Sama seperti cireng bumbu rujak, perhitungan di atas, es sarang burung juga memiliki keuntungan yang sangat besar. Alasannya, karena kami mendapatkan harga produk yang lebih murah, sehingga kami mendapatkan keuntungan yang lebih besar, yaitu 4.750. Praktek kedua, pertama telur geprek. Pada perhitungan di atas, telur geprek mengambil keuntungan 88%,
sehingga keuntungan yang diperoleh untuk satu porsi telur geprek dengan harga jual 12.000 adalah 5.720. Kedua, puding mangga. Puding mangga mengambil keuntungan 98%, sehingga keuntungan yang diperoleh untuk satu porsi puding mangga dengan harga jual 7.000 adalah 3.479. Yang terakhir adalah es jelly. Keuntungan yang ingin diperoleh untuk es jelly adalah 100%, sehingga keuntungan yang diperoleh untuk satu cup es jelly dengan harga jual 6.000 adalah 2.703. Bab keempat, penutup. Bagian A, kesimpulan. Dari kegiatan yang kami lakukan adalah bahwa siswa dapat memerlukan proses pembelajaran seperti ini, karena kita bisa secara langsung merasakan bagaimana cara menawarkan dan menjual produk kepada orang lain. Pengalaman ini bisa menjadi dasar ketika nanti kami akan membuka suatu usaha, dan menurut saya jenis usaha ini akan sangat berkembang pesat di masyarakat luas. Bagian B, adapun saran yang penulis berikan kepada pembaca atau pendengar diantaranya, para pembaca atau pendengar dapat lebih memahami dan memaknai pentingnya belajar bisnis. Dan bagi generasi muda, khususnya para pelajar, mulailah berbisnis dari hati secara tekun. Penulis berharap kepada pembaca atau pendengar agar dapat memberikan penulis kritikan maupun masukan yang positif demi menyempurnakan video atau proposal ini. Bagian C, lampiran. Berikut adalah foto-foto dari hasil praktek pemasaran PKWU tanggal 16 sampai tanggal 30 September 2020. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.